Mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, meskipun kalian di rumah, tetapi kita masih bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita akan pujikan Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita berdoa dulu, lalu kita akan memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, pagi ini anak-anakmu boleh berkumpul, mereka boleh bersama-sama beribadah, meskipun mereka beribadah di rumah. Tuhan berkati setiap anak-anakmu, supaya mereka boleh menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka pun juga boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut pujian dengan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita naikkan satu lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Nastiti. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Saat ini ibadah online Komisi Sekolah Minggu Anak Damai akan kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah tentang Daud yang dipilih Tuhan menjadi Raja Israel. Keluarga Daud tinggal di kota Bethlehem. Suatu hari kota Bethlehem gempar. Kenapa ya? Kenapa gempar? Karena ada tamu yang sangat penting. Siapa ya tamunya? Ini tamunya. Tamunya adalah seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel ini sudah tua, rambutnya dan janggutnya sudah putih semua. Nabi Samuel ini adalah nabi yang membawa pesan dari Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong menyambut Nabi Samuel di tepi jalan. Nabi Samuel datang ke Bethlehem ini ada apa ya? Kita cari tahu yuk. Oh iya, Nabi Samuel ini hanya ingin menemui
Isai. Ketika mereka bertemu, Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai, Isai, aku akan mengundang kamu dan seluruh anak-anakmu untuk datang di perjamuan Tuhan, dan setelah itu kita akan makan bersama. Bapak Isai berkata, baiklah Nabi Samuel. Kemudian Bapak Isai pulang, ya. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, anak-anak, ya, anak-anaknya Bapak Isai, besok kita diundang oleh Nabi Samuel untuk melakukan perjamuan Tuhan dan ada makan bersama. Bersiaplah kalian. Ya, benar adik-adik. Keesokan harinya mereka mandi, mereka berpakaian dengan rapi, berpakaian yang bersih untuk datang ke undangan Nabi Samuel. Nah, anak yang pertama, lalu anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang keenam, yang ketujuh sudah siap semuanya. Loh, masih ada satu lagi yang kurang. Siapa ya? Nabi Isai bertanya, di mana Daud? Kok tidak kelihatan? Kakak Daud, ada yang berkata, adik Daud sedang mengembalakan domba di padang ayah. Oh, terus kakak Daud yang lain juga bertanya, apakah adik Daud perlu ikut ayah? Terus kakaknya yang lain, kakak Daud yang lain juga berkata, menurutku ayah, adik Daud tidak usah ikut. Adik Daud masih terlalu kecil. Dan kalau dia ikut, nanti siapa yang mengembalakan domba-domba kita di padang? Nah, kemudian mereka setuju kalau Daud tidak ikut. Akhirnya ketujuh kakak-kakak Daud dan bersama ayahnya, yaitu Bapak Isai, berangkat memenuhi undangan Nabi Samuel. Kemudian Nabi Samuel menyambut kedatangan Isai dan anak-anaknya, ya, menyambut kedatangan mereka. Panggil satu demi satu anakmu untuk menghadapku. Nah, yang pertama namanya Eliab, adik-adik. Namanya siapa? Eliab. Eliab ini perawakannya gagah, dia kuat. Ya. Nabi Samuel sangat senang ya. Oh, ini pasti orang yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel karena perawakannya kuat, perawakannya sehat dan segar. Tetapi Tuhan berkata apa? Samuel, bukan dia yang kupilih. Aku tidak melihat perawakannya, aku tidak melihat parasnya, aku tidak melihat kekuatannya, tapi aku melihat hatinya. Lalu anak yang kedua juga dipanggil. Nah, anak yang kedua juga dipanggil menghadap Nabi Samuel. Tetapi apa yang Tuhan katakan juga tentang anak yang kedua? Ini juga bukan orang yang aku pilih. Lalu anak yang ketiga juga dipanggil. Tuhan juga berkata, bukan dia. Lalu anak yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, semuanya sudah dipanggil, tetapi ternyata tidak dipilih Tuhan juga semuanya. Nabi Samuel jadi bingung ya. Nabi Samuel mengerutkan dahinya. Aduh, gimana tuh Tuhan? Ini semua kok nggak ada yang dipilih ya? Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Oh, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi namanya Daud. Dia yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Dia anak bungsu kami. Tapi saat ini dia sedang berada di ladang, di padang untuk mengembalakan domba-domba kami.
Lalu Nabi Samuel berkata, panggil anakmu Daud ke sini. Kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Lalu Bapak Isai memanggil salah seorang anaknya untuk memanggil Daud yang ada di padang. Daud datang ya, terengah-engah. Dia karena sering terkena sinar matahari jadi kemerah-merahan. Ya, Daud dengan gemetar dia datang untuk menghadap Nabi Samuel. Tuhan berkata, Samuel, orang inilah yang aku pilih menjadi raja atas Israel. Oh, begitu ya Tuhan. Nabi Samuel berbisik. Nabi Samuel lalu tersenyum melihat Daud. Ya, kemudian Nabi Samuel berkata kepada Daud, Daud, kemarilah nak, dekat-dekat kepadaku. Lalu Daud datang menghadap ke Nabi Samuel dan sujud di hadapan Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel mengambil gading yang berisi minyak wangi, lalu menuangkannya di kepala Daud. Ini disebut pengurapan. Disebut apa nak? Adik-adik, pengurapan. Ya, disebut pengurapan. Sambil mengurapi Daud, Nabi Samuel berkata, Daud, hari ini Tuhan memilih engkau menjadi raja atas bangsa Israel sampai engkau besar nanti. Lalu minyaknya mengalir sampai ke rambutnya Daud ya, mengalir sampai ke rambutnya Daud, semuanya minyaknya mengalir. Lalu ruangan itu menjadi harum, menjadi sangat wangi. Lalu ketujuh kakak-kakaknya dan ayahnya Bapak Isai tidak berkedip memandang Daud. Nah, di dalam hatinya Daud berdoa, baik Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Nah, itu doa Daud. Nah, adik-adik, Daud saja, Daud yang kecil, ya, Daud yang kecil, dia dipilih Tuhan loh untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, demikian juga kalian. Walau kalian masih kecil, masih anak-anak, ya, Tuhan mengasihi kalian. Nah, Tuhan tidak memandang perawakan, tidak memandang warna kulit, apakah kulit kalian hitam atau putih, apakah rambut kalian lurus atau keriting, atau kalian memakai baju yang bagus atau jelek. Tuhan tidak melihat itu semua, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa? Hati kita. Itu tanda kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih melihat hati kita. Adik-adik, apakah kalian mau mengasihi Tuhan? Apakah kalian mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan? Caranya bagaimana ya? Yaitu dengan cara mendengarkan baik-baik perintah Tuhan, baik-baik mendengarkan suara Tuhan, baik-baik mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat melakukan perintah Tuhan. Nah, ada ayat hafalan kita pagi hari ini, terambil dari Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan, kekuatanku. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Yuk kita sama-sama ya. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan, kekuatanku.
Sekali lagi ya, aku mengasihimu ya Tuhan, kekuatanku. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita mau bersyukur atas berkat firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kiranya apa yang boleh kami dengar boleh semakin membawa kami mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa baik-baik mendengar firman-Mu dan taat melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa kembali dengan ibadah Komisi Sekolah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.